Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada pagi hari ini di talk show Bincang hari ini. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik selalu dan sehat-sehat selalu. Dan seperti biasa di pagi hari, talk show Bincang hari ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan pembahasan atau perbincangan yang hangat. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai teror kekerasan seksual terhadap perempuan. Karena seperti yang kita tahu pemirsa Sultan TV, kasus kekerasan seksual ini khususnya terhadap perempuan ini bisa dibilang seakan tidak pernah ada habisnya gitu ya. Bahkan angka kasusnya terbilang meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan kita akan berbincang tema ini bersama dengan Neneng Farida selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak RPA Banten. Tapi sebelum kita berbincang dengan Teh Ida, nah kita mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, di Facebooknya Sultan TV dan kanal YouTube Sultan TV. Dan Anda juga bisa berinteraksi, berbincang-bincang juga dengan kita dengan melayangkan pertanyaan di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Neneng Farida selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak RPA Banten. Selamat pagi, Assalamualaikum Teh. Selamat pagi, waalaikumsalam. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk datang ke Sultan TV ya Teh ya. Oke, dan kalau ngomongin soal perbincangan kita pada pagi hari ini Teh, soal teror kekerasan seksual terhadap perempuan, karena seperti yang kita tahu, ini bisa dibilang kasusnya belakangan ini lagi marak-maraknya. Bahkan bisa dibilang dalam 2 bulan terakhir ini hampir selalu ada kasus kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan. Mungkin salah satunya yang terjadi antara NWR yang terjadi dengan salah satu oknum polisi dan juga salah satu pimpinan yayasan pondok pesantren yang juga kemarin ini lumayan cukup ramai. Nah, kalau Teteh sendiri menilainya atau melihatnya nih, menanggapi beberapa kasus yang bisa dibilang sekarang ini kenapa bisa dibilang sangat marak atau banyak sekali. Nah, ini seperti apa nih Teh? Oke, terima kasih Fabian atas waktunya. Pertama juga saya sampaikan juga di sini saya sangat senang sekali ya berada di acara podcast kali ini yang kebetulan juga memang ini passion saya juga ya terkait dengan isu-isu perempuan yang sekarang kita angkat temanya dengan teror kekerasan terhadap perempuan. Kalau saya sendiri melihat atau menyoroti kasus yang memang sekarang sedang booming dan marak terjadi. Salah satunya itu mengenai kasus yang terjadi pada Ananda Novia Widyasari. Pertama itu kita soroti dulu kasus yang dari Novia. Bagaimana kita tidak merasa terenyuh hati kita ketika melihat atau menyaksikan secara walaupun tidak langsung melalui mengikuti perkembangannya dari sosial media, dari pemberitaan, di mana Novia ini adalah salah satu kasus yang muncul seperti yang sering dideskripsikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dan perempuan itu seperti gunung es seperti itu. Dan Novia itu hanyalah sekeping atau secuil daripada kasus yang muncul saja sebetulnya, karena sebetulnya kasus-kasus yang banyak terjadi di luar sana yang memang tidak ter-up juga banyak gitu. Ketika Novia kita flashback daripada perjalanan yang akhirnya ada endingnya yang sangat tragis sekali sampai Novia mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya, itu kan ada keterlambatan sebetulnya, keterlambatan yang banyak sekali pihak yang disayangkan sebetulnya, karena memang ketika anak tersebut gitu, ketika Novia mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa yang mengguncang jiwanya tentu. Sebetulnya kan itu ada yang sangat disayangkan karena ketika itu Novia sudah melakukan pelaporan atau mencoba untuk mencari perlindungan sebetulnya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, menjadi perhatian penuh, jangan sampai lagi ada
maksudnya ada hal serupa gitu. Dimana ketika misalkan adanya aduan tersebut jangan dianggap sepele. Iya. Nah itu yang oke lah gitu. Semoga adik kita yang sudah dulu pulang dengan cara yang sebetulnya sangat menyayangkan sekali. Semoga Novia juga di sana mendapatkan tempat yang tenang. Tapi ini juga yang perlu jadi perhatian kita bersama, yang harus diambil ibrohnya, pengalamannya atau hikmahnya. Bagaimana kita melihat kasus ini, tentunya banyak di luar sana juga yang mengalami hal serupa. Nah, ketika misalkan ada seorang perempuan yang mengalami tekanan, peran keluarga itu juga sangat penting. Tapi apa yang dialami Novia ini? Novia ini hanyalah bagian daripada sampel kasus saja mungkin ya. Yang mana ini sebetulnya untuk perhatian kasus-kasus lain. Dimana peran keluarga itu ketika misalkan seseorang atau salah satu anggota keluarganya, apalagi anaknya, adiknya gitu, janganlah menutup diri seakan-akan ini tidak terjadi apa-apa. Pertama itu, Kabian. Kedua, jangan mengatasnamakan demi menjaga nama baik keluarga. Demi menjaga nama baik institusi dan sebagainya, yang akhirnya menumbalkan seseorang korban itu sendiri atau perempuan korban penyintas kekerasan itu sendiri yang dijadikan tumbal atau korban, seakan-akan tidak mau tahu gitu. Dan selalu yang dijadikan objek dikambing hitamkan itu ya tadi itu seakan-akan hanya dari pihak perempuannya saja gitu. Dimana ada istilah yang katanya jagalah anak perempuanmu, tapi tidak juga ada yang menyerukan didiklah anak laki-lakimu. Nah artinya di sini sebetulnya harus ada saling kesinambungan. Jadi memang peran orang tua sebetulnya ini juga sangat penting, Kabian. Nah kalau menyoroti dari kasus Novia tadi, salah satunya itu, janganlah ketika misalkan ada seseorang yang memang sudah pertama sebenarnya sudah terlihat seseorang yang mengalami traumatis yang dalam itu sebetulnya sudah terlihat dari cara cara seseorang bersikap. Itu akan sangat terlihat signifikan sekali. Yang mungkin tadinya ceria bisa jadi nanti akan sangat tertutup, pendiam. Bahkan kalau Novia sendiri kan memang sudah mencoba percobaan bunuh diri itu sebelumnya sudah ada. Nah seharusnya itu menjadikan perhatian penuh daripada keluarga, orang tua, bahkan dari lembaga-lembaga yang memang concern terhadap perlindungan perempuan. Nah ya yang mana jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Ini sangat membuat mendidih khususnya lembaga-lembaga yang khusus concern terhadap perlindungan perempuan dan juga halayak masyarakat ya. Benar. Karena apa? Kita membayangkan adik kita atau diri kita sendiri, khususnya Taida sebagai perempuan, atau tetangga kita atau anak kita. Bagaimana kalau itu sampai terjadi? Jadi tolonglah kepada seluruh elemen masyarakat, lembaga, pemerintah, penegak hukum dan sebagainya harus turut ikut serta berpartisipasi gitu. Jangan sampai mengabaikan yang memang sebetulnya ini sangat menjadi harus perhatian yang benar-benar diperhatikan dengan sebaik-baiknya gitu, Fabian. Kemudian kalau kita melihat ke kasus yang kedua itu dari Novia ya, tentu sangat memprihatinkan. Kasus yang terjadi pada belasan santriwati, bahkan sekarang itu sudah naik korbannya menjadi, kemarin kalau nggak salah itu sampai 21-an. Nggak tahu sekarang mungkin ada laporan baru gitu. Nah ini kan kalau dibilang ada tenaga pendidik dari basicnya pondok pesantren yang memang tentu ketika maaf gitu kalau kita berbicaranya tanda kutip ya, cara belajar di luar yang kadang-kadang orang tua ataupun banyak juga publik mayoritas yang menganggap seseorang yang dititipkan di pesantren itu kan insya Allah akan aman, jauh dari tindak kekerasan secara pelecehan seksual dan sebagainya gitu, hal-hal negatif. Tapi luar biasa sekali ini, bahkan korbannya bukan hanya 1-2, bahkan belasan sampai puluhan. Ini loh jadi pertanyaan besar sekali gitu. Ini orang predator perempuan ya. Nah di sini kita melihat
tadi itu yang saya sampaikan, di lembaga yang memang ada concern di lembaga pendidikan yang basicnya agama saja gitu mengalami hal seperti ini. Benar. Maraknya kasus pelecehan, kekerasan terhadap perempuan itu juga banyak sekali terjadi di lingkungan publik. Iya. Di lingkungan di sekeliling rumah gitu. Iya. Ya, di ranah domestik, kemudian di lingkungan pendidikan, ya. Kemudian juga di lingkungan tadi itu sampai di lingkungan penegak hukum. Benar. Sampai ada juga kemarin kan yang kasus di KPAI itu. Nah, akhirnya kan ini menjadi yang perlu kita pertanyakan, adalah pertanyaan besar itu, ataukah masih ada gitu ruang aman untuk seorang perempuan ini gitu. Itu jadi pertanyaan sendiri. Betul, itu jadi PR bersama gitu, dimana kita sepertinya sudah tidak ada lagi kepercayaan. Nah, ada kita ngambil tema teror, berbicara teror kekerasan seksual, teror kekerasan fisik dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ngelihat sendiri gitu, sampai ke tenaga pendidik, sampai ke di lingkungan pesantren, sampai di lingkungan kampus, sampai ke lingkungan penegak hukum sekalipun, penegak hukum yang memang seharusnya, misalkan saya sih memang itu hanyalah oknum ya. Tapi kan artinya di sini menjadi perhatian ketika misalkan kepercayaan itu sudah tidak ada lagi tentunya gitu kan. Bagi kita semua khususnya perempuan merasa sangat tidak aman, merasa terus terteror gitu. Nah, dimana teror juga kan banyak sekali sekarang, teror kekerasan seksual, pelecehan seksual dari media online. Oh iya, cyber gitu ya. Cyber, memang ada yang dengan rupa-rupanya, ada yang minta mengirimkan video, ada yang meneror dengan sperma, ada juga yang meneror dengan mengirimkan bahkan video call gitu, call. Jadi kan itu sebetulnya sangat merusak sekali gitu. Bener. Apalagi misalkan yang dialami oleh perempuan-perempuan yang masih lugu gitu, yang seharusnya banyak dilindungi oleh orang sekitarnya, tapi misalkan mengalami hal seperti itu gitu, Kabian. Jadi memang agak miris kalau kita melihat beberapa kasus belakangan ini, di mana memang kasusnya ini justru muncul di ranah-ranah yang mungkin seharusnya ini menjadi tempat aman khususnya buat perempuan, salah satunya mungkin keluarga. Nah ini kalau kita lihat sebenarnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di rumah tangga khususnya atau di keluarga ini kan lumayan cukup banyak gitu ya. Sebenarnya faktor apa saja sih yang biasanya terjadi khususnya mungkin kalau di keluarga ya? Karena pelakunya mungkin bisa dari keluarga sendiri atau mungkin juga dari paman mungkin gitu ya, atau mungkin dari kakeknya, atau mungkin bahkan ada juga yang ibaratnya dari anak mudanya bahkan ke mungkin ke tantenya, atau mungkin juga ada juga yang ke neneknya gitu, yang agak miris. Nah ini sebenarnya faktornya karena apa sih? Apa karena pendidikan di keluarga atau karena apa? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Betul. Yang jadi pertanyaan besar tadi, apa sih sebetulnya faktor yang menyebabkan sampai seperti seakan-akan manusia ini sudah tidak ada lagi rasa keprimanusiaannya gitu. Bahkan sampai ada seorang ayahnya kepada anak kandungnya, bahkan anak tersebut misalkan masih ada di usia di bawah umur. Lah, kalau misalkan orang tua yang seharusnya melindungi saja, kakak yang seharusnya melindungi, paman yang seharusnya melindungi, bisa melakukan hal tersebut gitu. Artinya apa yang menyebabkan faktor ini terjadi? Nah, pertama kalau menurut saya sendiri yang memang secara analisis yang kemarin dan apa kasus-kasus yang terjadi itu dilatar belakangi pertama oleh ya tadi itu, sekarang kan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget. Gadget ini sebetulnya sangat-sangat berpengaruh sekali ini pada peningkatan kasus terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual ini, karena ditambah sekarang ini kita beberapa tahun terakhir ini kan kita mengalami pandemi COVID. Itu ternyata sangat berpengaruh sekali, Kabian. Iya, memang sangat berpengaruh sekali pada peningkatan kasus-kasus yang memang terjadi kekerasan dan pelecehan pada anak, dimana seringnya terjadi interaksi di rumah, nggak kemana-mana, itu juga mempengaruhi. Kemudian
tadi itu banyak sekali sekarang kan media-media yang mungkin konten-konten negatif yang bisa sangat cepat sekali terserap oleh masyarakat. Sekarang jangankan orang dewasa gitu, anak-anak kecil aja sekarang udah, kalau misalkan bukan daripada peran orang tuanya yang bisa memfilter, yang bisa mengawasi dengan jeli gitu, ini udah sangat mencuci otak dan akhirnya muncullah gitu. Nah sebetulnya ada juga nih Kabian, karena memang kita di era digital ini memang sebetulnya banyak manfaatnya, tapi juga tergantung kita bagaimana cerdas untuk penggunaannya. Bagaimana misalnya gini, banyak sebetulnya terjadi kekerasan seksual yang dialami oleh misalkan dari keluarganya sendiri kepada perempuan ataupun anak, kemudian terup ya, media banyak diliput sebetulnya, tapi akhirnya juga ada yang terinspirasi bahkan gitu. Ada yang terinspirasi. Kemudian juga itu adalah beberapa faktor ya. Kemudian adanya edukasi daripada orang tua. Itu sangat penting sekali, karena saya pun sangat mengharapkan gitu kepada seluruh pihak, kepada seluruh para orang tua, khususnya yang mempunyai anak perempuan gitu, dan juga laki-laki sebetulnya sama saja, bagaimana bisa memberikan edukasi sex education secara dini. Jadi harus selalu sekarang itu benar-benar anak laki-laki coba sering gitu dengan komunikasi kita bagaimana ke anak. Nah, mana saja anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Kemudian ketika misalkan ada seseorang yang tidak sesuai, misalkan yang mau sekiranya akan menyakiti, jangan takut untuk bilang sama mama, sama bapak, sama ayah gitu. Begitu juga dengan anak laki-lakinya, bagaimana dia dibentuk dari kecil untuk selalu ditanamkan nilai-nilai moral. Itu sangat mempengaruhi sekali. Kita kalau ingin memperbaiki bangsa yang sekarang katanya sedang darurat kekerasan seksual ini, sebetulnya harus dari akarnya, harus dari hal-hal kecil dulu. Bagaimana kita bisa masif untuk bersosialisasi kepada orang tua yang ada di rumah, walaupun mungkin misalkan yang kerja, bagaimana coba bisa membekali pengasuhnya agar bisa lebih menanamkan nilai-nilai moral. Kemudian juga itu hal-hal yang memang sebetulnya gerakan atau inisiasi kita bersama supaya bisa sedikit meminimalisir terjadinya kekerasan kasus ini gitu. Itu sih Kabian mungkin salah satunya, beberapa faktor tadi ya. Dan memang menarik salah satunya kalau membahas soal pendidikan seks atau sex education, dimana mungkin juga banyak masyarakat yang menganggap ini salah satu hal yang tabu gitu, membahas seks sama anak-anak gitu. Padahal memang banyak pakar juga yang menyarankan memang pendidikan seks ini kan sudah dilakukan sejak dini gitu. Tapi melihatnya sendiri gitu, banyak orang tua yang mungkin bisa dibilang masih menganggap sex education ini tabu gitu. Dan sebenarnya cara yang bisa dibilang cara yang bijak gitu untuk menjelaskan kepada anak tentang seks gitu, atau mungkin juga cara edukasi seks yang benar itu sebenarnya yang seperti apa sih gitu. Betul sekali Kabian, apalagi kalau kita mungkin ke daerah-daerah yang maaf gitu masih belum berkembang, masih pemikiran-pemikiran kolot gitu. Dimana terkadang gitu anak itu ketika mau diberikan pemahaman mengenai tadi itu sex education secara dini, memang perlu ada strategi khusus cara kita penyampaiannya gitu. Tidak lantas kita malah memancing pemikiran-pemikiran menanamkan nilai-nilai seks ke anak kecil, bahkan nanti kalau kita salah untuk berkomunikasi dengan mereka ya. Karena kan golden age itu ya, anak-anak itu sangat pandai sekali, sangat cepat sekali dalam merekam sesuatu gitu. Nah, di mana di sini yang pernah Taida dapat gitu ya, maksudnya arahan bagaimana kita bisa mengedukasi kepada anak kecil khususnya dalam hal sex education secara dini, yaitu dengan cara dongeng juga. Ternyata itu bisa masuk ke mereka. Misalkan dengan cara gini, nak, ada
seseorang raja misalkan yang mempunyai anak kecil perempuan, putri cantik misalkan. Nah, putri cantik ini karena memang banyak yang melihat ketertarikan sama anak ini, kita bisa menyisipkan itu kayak, nah akhirnya mamahnya bilang sama anaknya, putri raja ini, yang dia pikirin sebetulnya putri raja. Iya. Tapi menarik buat anak ini gitu. Anak ini selalu diberitahu oleh mamahnya gitu, bahwasanya tidak boleh main dengan lawan jenis karena itu dapat membahayakan. Nanti si anak ini juga, oh iya saya kan kayak putri. Iya. Jadi saya juga harus ibaratnya harus bisa membekali diri ketika saya berada dengan lawan jenis, walaupun dengan lawan main temannya gitu ya, walaupun masih kecil gitu. Itu akan tertanam sebetulnya dengan hal-hal kecil kayak gitu. Jadi dengan cara berdongeng, kemudian menyampaikan, coba nak, apa saja nak yang bunda kasih tahu, kalau yang anggota tubuh yang nggak boleh dipegang apa saja nak, gitu kan. Ntar dia ingat, dia akan ingat itu. Terus ketika misalkan ada seseorang atau yang bukan lawan jenis, yang misalkan maaf gitu, memegang apa-apa yang memang sudah di warning untuk tidak boleh dipegang, itu gimana? Nanti harus mau lapor ke orang tua, ke ibu guru dan lain sebagainya. Itu akan tertanam sebetulnya. Makanya tadi itu, jadi betul, artinya ini juga jadi PR bersama supaya kita juga memberikan pemahaman, meningkatkan pemahaman pada masyarakat, khususnya orang tua, para ibu, keluarga, agar bisa tadi itu, bahwasanya sex education itu bukan hal yang tabu gitu. Benar. Ini adalah penting gitu. Ini adalah pembekalan untuk kita semua dalam mendidik anak gitu. Nah begitu sih sebetulnya. Oke, jadi memang ada cara-cara yang bijak untuk memberikan seks edukasi kepada anak gitu. Dan seharusnya orang tua juga tidak merasa kalau sex education ini sesuatu hal yang tabu gitu. Karena mungkin banyak juga yang menganggap kalau sex education ini adalah mengajarkan seks kepada anak, padahal bukan seperti itu ya. Betul. Tapi sex education ini adalah mengajarkan anak kepada mungkin bagian-bagian tubuhnya yang harus dilindungi dari orang lain gitu. Terus juga salah satunya ini juga nih, Kabian, ini peran orang tua ini, anak-anak ini loh, ini nih yang sangat sekarang rentan sekali ini. Gadget ini, anak kecil itu sekarang, tadi yang seperti saya sampaikan, banyak sekali konten-konten yang bisa masuk hal-hal negatif yang bisa dilihat oleh mereka. Nah, coba saya sangat ingin menyeru sekali kepada seluruh para orang tua, kepada seluruh yang memang pengasuh ataupun yang intinya pendidik, penjaga, perawat daripada anak kita semua lah gitu, untuk coba lebih memperhatikan ini. Jangan menganggap udahlah yang penting anteng, udahlah yang penting dia nggak ngeribetin orang tuanya. Jadi orang tua tuh jangan terlalu apatis sama anak, jangan terlalu cuek, jangan terlalu menganggap ya udah sih yang penting anak saya diurusin, kasih jajan. Tapi ternyata ketahanan keluarga itu penting. Keharmonisan keluarga itu sangat mempengaruhi. Ketika seseorang merasa ketidaknyamanan di dalam lingkup keluarganya, dia akan mencari keasikan sendiri. Dia akan mencari asiknya di luar, dengan teman, dengan handphone, dengan banyak hal gitu. Dengan akhirnya nanti dia akan terjerumus ke pergaulan, ke lingkungan yang kurang baik gitu. Jadi satu hal, berarti catatan besar kita itu adalah peran keluarga itu sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat kekerasan maupun pelecehan seksual pada perempuan dan anak khususnya. Jadi itu sangat berpengaruh, peran keluarga. Jadi balik lagi ke peran keluarga ya. Itu sangat penting. Jadi memang karena dari peran keluarga sendiri ini bisa memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mungkin lebih menjaga diri dari yang namanya kasus kekerasan atau pelecehan seksual, tapi juga pendidikan dari orang tua ini juga memberikan pengaruh supaya anak-anaknya ini justru tidak menjadi pelaku juga gitu ya. Nah, iya gitu. Betul. Jadi harus saling ya. Benar. Jangan hanya menekankan kepada perempuan, tapi juga bagaimana bisa mendidik anak laki-lakinya supaya lebih diarahkan. Betul sekali.
Oke, dan menarik kalau membahas soal kekerasan atau mungkin juga pelecehan seksual terhadap anak. Dan mungkin juga tadi salah satu poin yang lumayan cukup menarik adalah masih ada nggak sih tempat aman untuk perempuan khususnya berlindung gitu. Karena bagaimanapun juga kalau ngomongin soal tadi banyak kasus-kasus yang lumayan terekspos, ini memberikan kesan kayak kayaknya udah nggak ada nih tempat aman untuk perempuan Kita gitu, merasa was-was gitu. Dan mungkin salah satu tempat yang bisa membuat mereka merasa aman adalah ketika ada payung hukumnya. Nah, ini bakal kita bahas nih Teh ya setelah ini, karena kita rehat dulu untuk sejenak. Jadi pastikan Anda pemirsa Sultan TV tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Dan kita masih membahas tentang teror kekerasan seksual terhadap perempuan bersama dengan Neneng Farida selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak RPA Banten. Dan pada pagi hari ini juga kita masih menunggu untuk Anda yang juga yang mungkin mau bertanya-tanya atau mungkin juga ingin memberikan tanggapannya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan pada pagi hari ini masih bersama dengan Neneng Farida, Teida masih standby dengan kita ya. masih seru ngomongin soal teror kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan kayak yang sebelumnya kita bahas, yaitu ngomongin soal payung hukumnya gitu, yang saat ini RUU-nya mungkin saat ini masih digodok ibaratnya gitu ya, masih dalam bentuk rencana rancangan undang-undang gitu. Dan kalau Taida sendiri menilainya seperti apa nih pentingnya mungkin RUU ini segera disahkan, dan mungkin juga sebelumnya juga sudah ada Permendikbud juga yang ibaratnya ini untuk melindungi perempuan khususnya di lingkungan pendidikan. Nah, ini seperti apa nih melihat urgensinya sebuah payung hukum? Iya, betul sekali. Ini juga sangat menjadi perhatian publik, menjadi harapan kita bersama, khususnya ini orang-orang atau elemen-elemen yang memperjuangkan gitu adanya
perlindungan pada hak-hak perempuan ya. Iya. Rancangan undang-undang yang sekarang, kalau dulu kan RUU PKS ya, Iya. Kak Bian. Sekarang itu memang setelah dilimpahkan ke Prolegnas, yaitu Program Legislasi Nasional, itu juga akhirnya ada dibahas atau diganti frasenya itu ke apa namanya RUU TPKS, iya, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sebetulnya kan itu sangat banyak mencakup bagaimana bisa melindungi hak-hak perempuan, khususnya pada korban kekerasan seksual itu sendiri atau kekerasan pada perempuan. Nah, di sini memang dirasa sangat, itu yang sangat perlu dan sangat dibutuhkan gitu. Apalagi kalau kita sekarang berbicaranya sudah kepada Indonesia ini darurat kekerasan seksual. Artinya ini dari tahun dirancang dan juga diusulkan dari, sebetulnya ini udah dari tahun 2012 gitu. Dari Komnas Perempuan dan juga dari koalisi apa namanya perempuan atau masyarakat yang memang peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak gitu. Ini memang sudah banyak sekali gitu, sudah dikawal dari dulu gitu sebetulnya. Bagaimana minta atau menuntut lembaga pemerintah agar secepatnya, sesegera mungkin bisa mengesahkan RUU TPKS ini gitu. Karena memang ini adalah payung hukum yang untuk perempuan, payung hukum untuk perempuan yang memang jelas gitu. Karena begini, ketika misalkan banyak dari lembaga ataupun lembaga kemasyarakatan yang mungkin juga concern pada perlindungan perempuan, yang banyak ingin mensosialisasikan, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya perempuan agar bisa lebih mau untuk berspeak up ketika ada misalkan seseorang yang mengalami kekerasan itu sendiri. Tapi ketika misalkan payung hukumnya itu sendiri tidak ada, mereka tidak merasa aman gitu. Benar. Yang akhirnya itu akan blunder lagi gitu. Mereka akan berpikir nanti jangan-jangan ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti kalau saya speak up, saya akan mengalami intimidasi. Saya akan mengalami serangan balik dari pelaku. Jangan-jangan nanti saya akan mengalami banyak hal-hal yang dirasa ini pihak korban ini tidak ada payung hukum, tidak ada pelindungnya gitu. Walaupun gitu, seperti yang kita ketahui gitu, ada juga sekarang kan yang sedang di yang peraturan baru itu, yang Permendikbud nomor 30 2021, di mana itu juga mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu. Tapi kan kalau berbicara RUU PKS juga sangat krusial sekali gitu, sangat penting sekali, karena memang selain daripada pencegahan untuk korban untuk pencegahan kekerasan seksual pada perempuan, juga bagaimana mengatur pemenuhan hak-hak korban gitu. Dan juga bagaimana penanganannya ketika memang sudah ada korban yang yang mengalami kekerasan tersebut gitu. Juga mengawal untuk proses daripada pelakunya gitu. Jadi kan ini sangat penting gitu, dirasa sangat penting. Dan ketika sebetulnya sekarang sudah banyak terjadi dan sudah marak dan masifnya gitu, ini saja RUU PKS masih belum disahkan gitu. Ya mudah-mudahan ada harapan besar kita ini, mudah-mudahan pemerintah bisa sesegera mungkin, secepatnya, karena memang aktivis-aktivis perempuan juga lembaga kemasyarakatan maupun dari lembaga pemerintah yang concern pada perlindungan perempuan dan anak juga memang sangat berharap sekali, mempunyai harapan besar sekali agar pemerintah segera mengesahkan gitu. Tapi sebenarnya kan ada pertanyaan juga tuh, kenapa sih kok alot banget gitu, kok susah banget, padahal kan ini dirasa penting gitu. Apalagi dengan dimana Indonesia saat ini menduduki taraf dimana situasinya adalah darurat gitu, darurat kekerasan seksual gitu. Nah ini kan sebetulnya sangat sangat diharapkan sekali gitu, Fabia. Kenapa gitu? Karena mungkin ketika memang faktornya sih adalah salah satunya mungkin adanya rancangan undang-undang di mana ada beberapa pihak yang selalu akan ada pro kontra ya tentu ya. Benar. Dan saya paham gitu ketika memang adanya kontra juga, mungkin itu juga punya argumen lain yang memang ngerasa belum pas mungkin begitu ya. Tapi
kami semua berharap gitu agar pemerintah segera mengesahkan RUU PKS ini, karena memang untuk korban-korban khususnya ini adalah merasa terlindungi gitu, merasa mempunyai payung hukum. Oke, jadi memang RUU TPKS gitu ya, yang mungkin nanti mudah-mudahan segera disahkan menjadi undang-undang. Ini benar-benar bisa menjadi payung hukum untuk melindungi perempuan khususnya supaya tidak menjadi korban, dan juga mungkin bisa menjadi pendampingan juga buat korban-korban. Betul sekali. Dan kalau untuk sejauh ini nih Teh, dengan belum adanya payung hukum yang benar-benar melindungi khususnya perempuan dari kekerasan seksual, sejauh ini seperti apa nih perlindungan terhadap perempuan, atau mungkin juga penanganan kasusnya deh yang sudah terjadi sejauh ini seperti apa? Iya, kebetulan Kak Bian kan saya juga di RPA ya, Rumah Perempuan dan Anak, dimana memang concern kita juga memang selain emang pada isu-isu perempuan, kami juga meriset, mengadvokasi bagaimana kasus-kasus yang masuk ke RPA, ada aduan yang masuk laporan, karena kan kalau RPA itu sebetulnya adalah kita bagaimana menghubungkan layanan konseling kepada pihak-pihak yang memang sudah bersinergi dengan kita, khususnya di lembaga kepemerintahan ya, seperti PPA di Polda, kemudian juga ini khusus yang di Banten ya, kemudian juga di DP3A KKB ya, di PPA-nya juga ada, kemudian juga di P2TP2A. Nah, sebetulnya gitu, kalau berbicara kasus yang terjadi pada perempuan, ada sih sebetulnya memang penanganan yang sekarang juga sedang didorong, itu kalau tidak salah itu di bagian penyidikan untuk layanan terpadu gitulah intinya, dalam penyidikan kasus-kasus yang terjadi pada perempuan gitu. Tapi itu pun belum disahkan karena masih di inilah, sama itu juga masih dalam on proses gitu. Karena dari kalau tidak salah itu dari pusat sendiri, Kementerian Perlindungan Anak itu ya, atau apa ya gitu. Intinya dia sangat mendorong sekali agar lembaga penegak hukum ini juga bisa memperhatikan gitu, bisa memperhatikan bagaimana perlindungan terhadap perempuan ini ya untuk diprioritaskan juga. Benar. Terus juga Kak Bian, sejauh ini proses yang memang sudah ditangani atau dari RPA sendiri gitu melihatnya pantas saja gitu, banyak maraknya terjadi kekerasan seksual, karena memang di sini tuh ada yang kalau dibilang ada penyakitnya gitu. Iya, yang sebetulnya sangat penting sekali untuk kita kritisi bersama gitu, untuk perbaikan tentunya kan gitu. Kalau RPA ketika berbicara seperti ini tentu untuk perbaikan gitu, untuk kita sama-sama bagaimana kita sama-sama melawan, sama-sama bisa meminimalisir, setidaknya walaupun kita tidak bisa menuntaskan secara penuh, tapi kita bisa meminimalisirnya lah. Pada penanganannya gitu, saya sebetulnya agak rentan ya kalau saya misalkan harus mengkritisi secara secara terang-terangan mungkin. Tapi ini juga perlu disampaikan gitu, gitu, tolonglah gitu untuk lembaga kepemerintahan khususnya dalam penegakan hukum, dalam pendampingan kasus aduan yang memang sudah masuk ke lembaga yang memang khusus ke perlindungan perempuan dan anak, untuk bisa ditangani dan juga follow up-nya lebih ditingkatkan. Karena di lapangan juga saya mendapati gitu, saya mendapati bahwasanya ada kasus yang masuk tapi penanganannya itu kurang progres. Seakan-akan begini loh ya, lembaga keperempuanan yang memang harusnya concern terhadap perlindungan untuk perempuan dan juga anak tersebut, misalkan ada aduan yang masuk, nah kemudian aduan ini tentu Kabian kalau misalkan seseorang korbannya atau penyintas korban daripada kekerasan tersebut atau pelecehan tersebut, kata saya itu mengalami traumatis yang sebetulnya sebegitu dalam gitu. Tapi saya pun mendapati adanya memang kasus yang sudah lapor tapi dianggap hal sepele. Kayak misalkan gini, terjadi ancaman dan lain sebagainya misalkan, atau
bahkan terjadi misalkan ancaman untuk pelecehan gitu. Sebetulnya kan ini korban mengadu atau membuat laporan karena merasa dirinya terintimidasi, merasa was-was, malah tidak ada ruang aman gitu. Yang akhirnya maaf gitu, tolong kalau misalkan ini ke penegak hukum juga mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan nih saya ketika pun misalkan ada korban yang masuk laporannya mungkin ke ke lembaga yang memang khusus concern pada isu-isu perempuan, kasus yang masuk ada misalkan korban yang mengalami pelecehan seksual maupun kekerasan tersebut, tolong untuk ditangani. Jangan misalkan saya kekhawatiran harus ada biaya administrasi dan sebagainya gitu. Benar-benar. Kan akhirnya begini, kalau misalkan ada seseorang atau korban yang melakukan aduan atau membuat laporan ke lembaga yang emang concern pada perlindungan perempuan ataupun dan anak, yang kemudian misalkan follow up-nya mangkrak gitu. Kira-kira kasusnya seperti Novia itu akan terjadi lagi atau enggak menurut kalian? Mungkin bisa terjadi lagi. Mungkin bisa terjadi karena begini, dia mau kemana lagi? Benar. Dia mau kemana lagi kalau memang misalkan yang lembaga yang memang harusnya memang tugas untuk melindungi dan lain sebagainya itu, tapi misalkan tidak secara konsen dan fokus dan misalkan bisa menuntaskan gitu. Nah, di sini akan bisa jadi terjadi gitu. Jadi sebetulnya ini butuh sinergisitas yang sangat masif dengan beberapa lembaga, khususnya di kepemerintahan. Oke. Jadi memang sangat mengkhawatirkan ketika seseorang ini seharusnya mendapatkan perlindungan gitu, justru ketika memberikan pelaporan ini tidak ditanggapi gitu, karena ada juga gitu beberapa kasus yang ketika mereka melaporkan ke aparat gitu ya, ini justru tidak diterima laporannya, atau mungkin juga justru diminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja gitu. Nah itu seperti apa ini Mbak Taida kalau menanggapi kasus-kasus yang mungkin menimpa para korban gitu ya ketika mereka melapor? Jadi sudah betul nih pertanyaannya, karena memang ini pertanyaan yang mungkin sebetulnya juga sering terjadi, yang dialami oleh korban. Ketika membuat pelaporan, seperti yang tadi saya sampaikan, korban ini merasa dirinya terancam, dirinya ini tidak aman loh gitu. Akan tetapi korban mengadu ke sini. Di sini dimediasi. Kalau misalnya pelecehan seksual gitu, tadi itu dengan karena melindungi institusi, instansi, institusi, melindungi nama baik keluarga. Yang akhirnya si korban ini, kalau menurut Kabian, ada hak-hak yang terambil enggak? Tentu kan. Yang seharusnya sebetulnya jalur penyelesaian secara kekeluargaan itu sebetulnya gini sih ya, itu seakan-akan ada perspektif gitu yang muncul. Ini adalah tidak seakan-akan kita itu mengiyakan gitu, mendukung gitu. Mendukung sih mungkin tidak ya, tapi artinya kayak lebih secara sanksi administratif maupun secara sanksi sosial maupun secara sanksi hukum. Ini menurut saya secara kekeluargaan ini adalah menyelesaikan semuanya, dan ini adalah berpihaknya pada pelaku. Oh jelas lah, dia enak aja. Orang udah hancur masa depannya, orang udah trauma kayak apa. Tapi ketika membuat laporan, membuat aduan, lah malah selesai dengan cara kita duduk bareng gitu. Padahal kan harusnya lebih ditindaklanjuti, di follow up. Bagaimana bisa dibawa ke ranah yang memang agar mendapatkan efek jerak gitu. Agar menjadi tanbih, agar menjadi contoh untuk pelaku-pelaku lainnya gitu. Nah, di sini memang mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya RUU PKS yang memang RUU TPKS ini yang bisa disahkan, mudah-mudahan ini juga akan memperbaiki daripada proses
ataupun penanganan kasus-kasus yang masuk pada lembaga pemerintahan yang khususnya di pelindungan perempuan dan anak. Oke, jadi memang balik lagi, mudah-mudahan dengan adanya RUU TPKS ini bisa memperbaiki jalur-jalur penyelesaian permasalahan dari kasus Betul. kekerasan seksual ya. Jadi Iya. tidak ada lagi nih namanya laporan-laporan yang ditolak atau mungkin juga Iya, disuruh diselesaikan betul. secara kekeluargaan gitu ya. Betul, Jadi, sehingga dari pelaku ini kan merasa oh dia juga ya sudah melakukan misalkan seakan-akan pelecehan seksual, seakan-akan kekerasan pada perempuan itu adalah hal yang memang dianggap sepele, dianggap biasa saja. bisa diselesaikan dengan mudah, Betul. dianggapnya seperti itu ya. Makanya ini Oke. jadi perhatian kita bersama. Benar. Dan ini menarik dan kita akan lanjutkan lagi nih Teh perbincangan kita pada pagi hari ini, dan kita harus jeda lagi untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan kembali lagi berbincang dengan Nenek Farida barengan Teh Ida selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak RPA Banten tentang teror kekerasan seksual terhadap perempuan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, dimana pada pagi hari ini kita masih dengan bersama Teh Ida selaku Ketua Rumah Perempuan dan Anak RPA Banten tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, teror kekerasan seksual terhadap perempuan. Dan di segmen 3 ini kita coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV. Dan untuk Anda yang mungkin juga mau bertanya-tanya tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang kekerasan seksual atau mungkin juga pelecehan seksual terhadap perempuan, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda di kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya ada yang nanya nih Teh, soal ada berapa bentuk kekerasan seksual. Mungkin juga nggak cuma kekerasan, tapi bentuk-bentuk pelecehan seksual itu sebenarnya apa aja sih yang perlu diketahui sama perempuan, atau mungkin juga orang tua nih yang bisa dikasih tahu ke anaknya, oh ini loh yang namanya kekerasan atau pelecehan seksual. Baik. Kalau kita melihat ada beberapa bentuk pelecehan seksual ya. Ada pelecehan seksual itu secara verbal, ada juga non verbal, ya. Juga ada yang namanya pelecehan seksual brainly katanya gitu. Oke. Iya, pelecehan seksual juga ada juga dalam KBGO. Jadi kekerasan berbasis gender online. Oke. Jadi ada banyak sebetulnya ya.
yang terkadang mungkin kita pun sering mengalami, mungkin bahkan hampir para perempuan itu pernah mengalami. Karena kalau kita berbicara pelecehan seksual itu sebetulnya bukan hanya punten gitu, melakukan persetubuhan tanpa seizin daripada perempuan itu sendiri atau misalkan melakukan kekerasan. Kemudian juga banyak sekali kayak kekerasan seksual secara blindly itu seperti ajakan secara seksual, kayak misalkan goda-goda gitu ya, kayak kemudian juga dia kayak mengiming-imingin, atau kayak dia mikirin hal-hal kayak cara pandang dia aja udah beda gitu ngelihatnya. Jadi kayak ajakan seksual, kayak dia kode-kode seksual itu termasuk pelecehan, Fabian. Kemudian juga ada juga yang kayak di handphone ya, by chat gitu. By chat kayak dia kamu pertamanya misalkan manis banget sih, bibir kamu bla bla bla, mau enggak cuman dengan saya? Oh iya, misalkan maaf, misalkan menyebutkan alat vital misalkan di di via WhatsApp. Ada juga yang daripada melakukan pelecehan seksual dengan cara berbasis online, yaitu dengan cara video call, mengirimkan video-video tidak senonoh. Kemudian juga ada juga dengan foto-foto vulgar gitu. Itu banyak sekali. Jadi perlu kita kenali ya, pelecehan seksual itu bukan hanya sekedar daripada kita mengalami persetubuhan misalkan yang memang tidak kita hendaki, misalkan itu terjadi, misalkan itu adalah pelecehan seksual atau pemerkosaan misalkan. Bukan hanya itu saja, dari cara dia menatap kita pun itu sebetulnya sudah terjadi pelecehan seksual sebetulnya kepada kita. Apalagi kayak dia sampai megang paha, megang anggota tubuh kita yang lain-lain gitu. Jadi banyak. Oke, jadi memang bentuknya itu banyak sekali dan memang harus dipelajari sama semuanya gitu ya. Jadi jangan menganggap hal itu adalah hal lumrah, hal sepele, yang mana nanti ya punten gitu. Kalau kita merasa itu adalah hal yang sepele, hal yang tidak merugikan kita sebagai perempuan lah, cuma dipegang, halah ya ampun gitu. Menganggap itu adalah hal yang bukan masuk kepada tindak pidana kekerasan seksual gitu. Itu malah lebih berbahaya karena akan semakin merajalela pelaku-pelaku di sana. Seperti yang kita ketahui kan, predator perempuan di luar sana itu udah luar biasa sekali gitu. Karena hal itu sebenarnya nggak cuma harus dipelajari sama perempuan saja supaya bisa melindungi diri mereka, tapi juga harus dipelajari sama laki-laki mungkin yang sebagian besar ini sebagai pelakunya gitu. Dimana supaya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar dan mungkin kadang menganggap hal itu sebagai bercandaan saja gitu ya. Iya, betul, dan itu yang mungkin perlu dipelajari juga kalau itu ternyata salah satu bentuk pelecehan seksual juga gitu. Ya, bahkan ini ada yang menarik Kak Bian. Ternyata mindset dari multitafsir seseorang. Ada kan istilah begini ya. Ya sebetulnya sih ini nggak tahu istilah atau dalam mungkin di Islam kan katanya ada yang menjelaskan begini. Diamnya seseorang perempuan itu adalah menganggap mau, mengiyakan. Nah, itu sebetulnya pemahaman atau hal-hal kecil, pemikiran hal yang sepele, tapi itu akan berdampak hal besar sebetulnya. Semacam begini, ketika perempuan diam aja nih, dilakukan sesuatu apapun itu, seakan-akan ya dia mengiyakan, gak apa-apa gitu. Nah, jadi artinya apa gitu? Artinya pemahaman kita terhadap menyadari gitu bahwa hal-hal yang kiranya akan banyak merugikan kepada pihak perempuan, kayak daripada omongan misalkan kayak menjelaskan sesuatu atau mendeskripsikan atau menganalogikan sesuatu dengan misalkan memerawani misalkan, atau misalkan dengan bahasa-bahasa yang kesannya merendahkan perempuan gitu. Itu juga sama, itu termasuk pelecehan makanya juga tidak sembarang gitu. Dan ini memang perlu hal sepele, tapi itu karena akan berdampak besar sebetulnya gitu.
Oke, ini ada pertanyaan lain nih Teh yang masuk, yaitu yang bertanya soal eh, apa sih dasarnya yang bisa menimbulkan lelaki melakukan kekerasan seksual? Mungkin juga latar belakang seorang Iya. laki-laki biasanya Betul. melakukan kekerasan seksual itu karena apa? Banyak faktor ya, seperti yang tadi sempat kita bahas di season kedua ya. Iya. Bagaimana sekarang itu banyak konten-konten yang masuk dari gadget sebetulnya. Yang mana yaitu tadi penanaman moral sebetulnya. Penanaman moral itu sangat penting. Karena apa? Ketika seseorang laki-laki itu mempunyai hawa nafsu yang sebetulnya sama dengan perempuan, tapi akan lebih. Dan laki-laki itu cenderung lebih terang-terangan. Apa yang dia pikirkan saat itu, dia nggak berpikir tuh apa akan ada dampak apa gitu. Cenderung lebih kayak menuruti hawa nafsunya, detik itu selesai, sebodo amat gua, yang penting gua udah tersalurkan. Nah, itu salah satu faktornya ya. Itu tadi gadget, konten-konten, sering menonton video porno. Kekurangan penanaman moral pada dirinya. Lingkungan keluarga juga mempengaruhi. Terus ada juga kesempatan gitu. Jadi memang dari perempuan juga ya itu tadi ya, baiknya makan kita berpakaian yang sopan ya. Itu juga mempengaruhi gitu. Karena bagaimanapun laki-laki ya itu fitrahnya mungkin ya, sebagai laki-laki yang memang sering banget gitu. Sebetulnya perempuan dan laki-laki sama saja mempunyai ketertarikan sendiri terhadap lawan jenis. Akan tetapi ya tadi itu laki-laki itu lebih cenderung kayak action gitu, menunjukkan gitu, mendeskripsikan langsung gitu. Beda dengan perempuan yang misalnya masih malu atau masih memikirkan banyak hal gitu. Terus tadi faktornya itu tadi ya. Kemudian juga ini sih mungkin ya, nonton video porno ya udah ya tadi. Udah tadi. Iya itulah. Jadi itu beberapa faktor yang mungkin bisa memicu. Oh, sama ada lagi ini juga ini. Tadi itu betul. Karena pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual juga banyak yang sepertinya ada pelindungnya gitu. Seakan-akan laki-laki itu mah udahlah, budaya patriarki itu seakan-akan diiyakan gitu. Ya udah gitu, kalau perempuan mah sebagai objek untuk tempat pelampiasan laki-laki seakan-akan gitu. Kemudian hukum pada pelakunya itu sendiri yang harus itu didorong ya tadi itu dengan RUU TPKS gitu, dengan Permendikbud gitu. Karena kalau misalkan tidak begitu, ya tadi itu karena ngerasanya udahlah ntar gue di penjara doang gitu, berapa ini doang gitu. Jadi kayak harus ada penegakan hukum yang tegas lah gitu. Tegas gitu ya, supaya hal itu tidak terjadi lagi. Ada efek jera yang memang luar biasa gitu. Oke. Dan ini pertanyaan lainnya yang masuk, yaitu soal traumatik yang paling parah yang dialami korban seperti apa. Lalu menurut Teteh, para orang tua saat ada anak perempuannya mengalami pelecehan atau kekerasan seksual harus bersikap seperti apa? Mungkin pertama ngomongin soal efek traumatisnya yang biasanya dialami korban seperti apa? Iya. Ya karena kebetulan ya, maksudnya saya pun menyaksikan sendiri gitu, bagaimana seseorang yang mengalami traumatis itu cukup masuk ke dalam jiwanya gitu. Terkadang kita melihat itu adalah hal sepele saja, Kak Bian. Dan siapa ya yang bertanya ini? Di sini ada si perempuan tadi yang nanyain juga gitu. Jadi begini sahabat, kita merasa atau menganggap gitu, kalau seandainya apa yang dialami oleh si korban ini karena memang tidak kita rasakan. Tapi sebetulnya itu luar biasa sekali. Ada guncangan hebat yang ada di dalam dirinya. Bahkan hampir dia ada di titik keputusasaan. Ya kita sebut saja Novia itu. Mungkin Novia pada saat itu sempat katanya kan mendm teman-temannya dan mungkin sebetulnya ketika dia mendm teman-temannya atau ingin coba berkomunikasi dengan temannya, dia sedang mencari ruang aman, setidaknya ingin ada untuk bersandar gitu, ada untuk mencari perlindungan gitu, tapi tidak dia temukan gitu, yang sampai akhirnya seperti itu gitu. Jadi traumatik itu akan ada seperti ini ya. Seseorang yang mengalami traumatik itu, misalkan gini, tipenya itu saya itu orangnya periang. Ada seseorang yang periang. Ini banyak soalnya terjadi seperti itu. Ketika mengalami pelecehan seksual, kekerasan,
pengancaman, kekerasan, itu akan berubah. Sifatnya saja akan berubah itu. Iya. Dia akan lebih cenderung lebih pendiam, akan lebih sering ngerasa takut, interaksi dengan orang dan lain-lain. Itu pun sebetulnya kalau dari ilmu psikolog itu sudah mental dia itu sudah kena gitu, Iya. sudah perlu diobati gitu. Nah, terus juga ada yang emang merasa traumatiknya itu tidak bisa tidur. Oke. Tidak bisa banyak yang menghantui. Takut ketemu dengan orang. Iya. Karena mungkin seseorang yang sudah mengalami misalkan pelecehan seksual, dia akan merasa dirinya kotor. Dirinya sudah tidak pantas lagi untuk bersosialisasi dengan orang. Dirinya sudah tidak bisa melanjutkan hidupnya seakan-akan. Itu traumatik yang paling dalam itu. Di titik yang mungkin sudah tidak ada secerca harapan. Nah, di sini akan nyambung tadi ke pertanyaannya itu. Iya. Yaitu adalah bagaimana nanti peran orang tua, keluarga dan teman dan lain sebagainya. Termasuk lingkungan sosial, bagaimana menerima mereka. Iya. Itu seperti apa nih Teh? Nah, jadi kita sekarang tidak bisa lagi menampik loh bagaimana kekerasan pada pelecehan seksual pada perempuan ini, termasuk kepada anak ini. Ya bukan berarti kita mengiyakan atau mendukung dan seakan-akan udah pasrah aja lah. Memang banyaknya pelecehan seksual ini memang sudah menjadi hal lumrah gitu. Bukan berarti seperti itu ya. Tapi pihak orang tua, khususnya sebagai orang tua yang mungkin karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan anak kita, dengan adik kita. Tadi pertanyaan adalah orang tua. Tolong orang tua jangan lantas malah mendownkan si korban anak tersebut. Anak itu akan tambah hancur, tambah merasa tidak akan pernah tidak pernah akan punya semangat hidup. Tapi bagaimana ambil peran orang tua di sini? Ya sudahlah. Artinya bukan berarti mengaminkan anaknya seperti ini ya. Ketika ini sudah terjadi gitu. Ketika sudah terjadi, rangkul anaknya. Jangan langsung menjustifikasi, langsung mencaci maki, langsung membuat down, apalagi sampai main fisik gitu kan, melakukan kekerasan secara fisik. Itu tidak. Jangan lakukan itu, tolong. Saya tahu setiap orang tua itu mempunyai haknya untuk mendidik anaknya. Tapi ketika pun misalkan ketika misalkan terjadi seperti itu, pastikan orang tua ini merasa sedih, kesal, merasa nama baik keluarga yang akan dipertaruhkan. Tapi sekarang nama baik, karena ini banyak ini, betul ini pertanyaan ini udah bagus banget. Karena ini pihak kasus seperti ini sudah banyak sekali. Orang tua itu yang menganggap ini adalah hal tabu, hal yang sangat mencoreng nama baik keluarga dan sebagainya, sehingga anak tersebut ibaratnya habis-habisan dia caci maki, bahkan ada yang sampai misalkan mengusir anaknya pergi. Aduh, itu jangan sampai. Tapi dirangkul nanti dulu, marahnya nanti dulu, diberikan edukasi nanti dulu, cari solusi terbaik. Dan jangan lupa dampingi korban anak tersebut untuk bisa mengusut tuntas bagaimana itu pelaku kejahatan itu bisa sampai bisa sampai kepada penegakan hukum. Oke, jadi pertama ibaratnya selesaikan dulu masalahnya, kasusnya gitu ya. Jadi ditindak pelakunya. Betul. Baru mungkin selanjutnya adalah memberikan edukasi kepada berikan anaknya. Ruang aman dulu, karena kalau di awal aja nih orang tua nih udah salah melangkah nih, melangkah untuk bisa salah melangkah dalam hal pendekatan kepada anak, merespon anak ketika misalkan terjadi situasi seperti itu. Itu akan ada kemungkinan halnya akan serupa dengan Novia tersebut. Karena ketika seseorang mengalami traumatik itu udah pikiran dia sudah tidak jernih lagi. Yang ada dia itu cuman ingin berlindung, siapa yang masih ada di pihak kita nih. Kalau misalkan seluruh dunia bahkan lingkungan sosial pun sudah misalkan tidak menerimanya, kemudian juga apalagi misalkan orang tua yang satu-satunya harapan, energi terbesarnya mungkin yang masih tersisa, membuangnya atau mendiskriminasinya, itu sudah tidak ada lagi harapan untuk dia. Jadi tolong ini untuk para orang tua, untuk keluarga, untuk lingkungan sosial yang memang
banyak terjadi kekerasan seksual atau kekerasan fisik kepada seseorang, khususnya perempuan, kita harus saling bahu membahu, karena kita juga tidak pernah menutup kemungkinan itu akan terjadi sama kita, akan terjadi dengan anggota keluarga kita. Jadi jangan langsung menjudge, dia orang kotor, dia orang seperti ini. Jangan, malah dirangkul. Oke. Ya, jangan dimarginalkan. Siap. Gitu. Dan mungkin terakhir nih Teh, himbauannya mungkin juga kepada masyarakat dan juga mungkin kepada penegak hukum gitu, terhadap kasus kekerasan seksual seperti apa, dan mungkin tambahan juga gitu, misalkan ada mungkin masyarakat Banten yang mungkin juga butuh pendampingan terhadap kasus kekerasan seksual yang mereka alami, ini bisa datang ke RPA seperti apa gitu, mungkin silakan Teh. Baik, mungkin ini sesi terakhir ya. Harapan-harapan besar saya khususnya memang ini berbicara RPA di Banten keberadaannya, dimana kita juga RPA ini memang concern pada isu-isu perempuan dan juga anak ya. Harapan saya pertama pada masyarakat, tolong siapapun yang mengalami kekerasan dan juga pelecehan seksual pada perempuan ataupun pada anak gitu, jangan enggan untuk bisa menyuarakan, berspeak up. Jangan enggan untuk melapor. Pertama itu, karena kalau kita diam, artinya kita membiarkan pelaku-pelaku kejahatan pada perempuan ini untuk terus berkelanjutan. Gitu. Itu pertama. Kedua, untuk lembaga-lembaga yang memang concern pada isu-isu perempuan dan juga tugas-tugasnya sebagai pendamping atau perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan juga anak, agar lebih lebih fokus dalam penanganan kasus-kasus yang masuk, kasus-kasus korban yang masuk pada lembaga-lembaga tersebut. Dan diharapkan juga ini RPA juga alhamdulillah juga sudah banyak interaksi, berkoalisi dengan lembaga-lembaga lain ya, termasuk LBH. Saya juga berharap kita dapat bersinergi untuk berjalan ke depan, menyatukan visi dan misi, bagaimana kita bisa meminimalisir setidaknya, walaupun kita tidak bisa menuntaskan secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan kita dapat bersinergi, saling membackup, karena memang PR kita bersama ini bukan hanya beberapa segelintir golongan atau elemen daripada masyarakat saja, tapi ini di semua lini. Kita harus sama-sama bahu-membahu untuk bisa sama-sama menyatukan visi dan misi kita dalam tadi itu menindak gitu, menindak tegas ketika adanya terjadi kekerasan secara fisik, kekerasan pelecehan seksual pada perempuan dan anak. Jadi kita hayu saling bahu-membahu dalam menciptakan ruang aman untuk perempuan dan juga anak. Dan untuk penegak hukum, tolong ketika misalkan dari lembaga lain juga, dari khususnya di isu-isu yang memang ditangani oleh lembaga tersebut, ketika adanya laporan yang masuk, jangan sampai dicuekin, gitu. Segera ditindak ya. Segera ditindak. Jangan menganggap gitu, karena memang penting ini ya. Ada lagi tadi sedikit yang belum saya sampaikan. Rentan juga itu yang namanya perempuan itu mengalami serangan balik. Bahkan khawatirnya malah seseorang korban atau seseorang perempuan yang korban kekerasan itu sendiri malah menjadi tersangka gitu. Malah diserang balik. Ini sangat khawatir sekali gitu. Jadi ayolah sama-sama kita ciptakan ruang aman untuk perempuan, yang akhirnya jangan sampai kita ngerasa di mana-mana kita tuh merasa terteror. Sebagai perempuan nih, dan juga anak, sebagai orang tua yang mempunyai anak perempuan, kita berangkat aja mungkin yang bekerja atau apa, kalau melihat kita kasus-kasus yang selalu marak setiap hari itu, mungkin ada kecemasan tersendiri. Saya yakin kemana lagi kita harus menitipkan gitu. Gitu, apalagi sampai ke lembaga pendidikan, ke pesantren. Waduh, itu udah apalagi, gimana ya, mudah-mudahan ini cepat terselesaikan Teh ya. Mudah-mudahan cepat terselesaikan, dan bisa setidaknya penindakannya juga bisa lebih optimal lagi,
khususnya lebih berpihak lagi kepada korban. Amin, amin, Ya. tentu. Oke, terima kasih Teh Ida sudah menemani kita pada pagi hari ini. Baik. Yang pastinya juga banyak insight-insight yang masuk, dan mudah-mudahan ini juga bisa memberikan pencerahan kepada pemirsa Sultan TV, khususnya supaya lebih aware lagi terhadap kekerasan dan juga pelecehan seksual terhadap perempuan khususnya ya. Terima kasih Teh Ida sekali lagi, dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada pagi hari ini di Talk Show Bincang hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di Talk Show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Saya Bian Oktari undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.